Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan meresum buku teman saya, yaitu Syafain Sirah, semester 3C. Jadi buku ini berjudul Hukum Administrasi Negara edisi revisi dengan penulis Dr. Ridwan HR, diterbitkan pada tahun 2014, penerbitnya PT Raja Grafindo Persada, kota terbit yaitu di Jakarta, dengan pembahasan dalam bab 1 Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara. Pada masa sekarang ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut negara hukum, yakni menempatkan hukum sebagai aturan utama yang mengatur kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, sudah barang tertentu memiliki hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Secara umum diatur definisi negatif tentang pemerintahan, yaitu sebagai suatu aktivitas di luar perundangan dan peradilan. Namun pada kenyataannya pemerintah juga melakukan tindakan hukum dalam bidang legislasi, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang organik dan pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, dan juga bertindak dalam bidang penyelesaian perselisihan, misalnya dalam penyelesaian hukum melalui upaya administrasi, dan dalam hal hukum administrasi negara atau pada penerapan sanksi-sanksi administrasi, yang semuanya itu menjadi objek kajian hukum administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi objek kajian hukum administrasi negara ini demikian luas. Di kalangan para sarjana sebenarnya telah terdapat kesamaan pandangan antara bawahan dan HTN itu memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan antara kedua hukum ini antara lain dapat disimak dari kutipan Van Vollenhoven, yaitu badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan, dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya, oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber-sumber hukum material ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Sumber hukum formal yaitu berbagai bentuk aturan yang ada. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal itu terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.